Saudara, Partai Solidaritas Indonesia menggelar rapat kerja nasional dengan semangat baru, mengusung identitas sebagai Partai Super TBK, partai terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kerja nyata. Rakernas ini menjadi momentum penting konsolidasi internal PSI di tengah dinamika politik nasional pasca pemilu dan upaya memperkuat posisi sebagai rumah bersama bagi politik yang terbuka dan rasional. Menariknya, Rakernas PSI kali ini juga dijadwalkan dihadiri Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kehadiran ini dinilai bukan sekedar simbolik, namun memiliki makna strategis dalam membaca arah politik dan basis elektoral ke depan. Dengan konsep kesederhanaan tanpa undangan tokoh eksternal secara formal, PSI menegaskan fokus pada penguatan kader, agenda partai, dan kerja nyata untuk masyarakat. Hadirin sekalian, kita ucapkan selamat datang. Kita sambut Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah! Gajah! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Mana solidaritasmu? Gajah! Gajah! Hadirin sekalian, arahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Setelah ini kita baru berdua ke onstage. Terima kasih Mbak. Boleh kita bagi ke ini atau skripnya. Kan ini ucapan terima kasih kali. Ucapan terima kasih arahan Ji ini. Baru setelah itu dia itu mengikuti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen, beserta seluruh jajaran pengurus DPP, yang saya hormati Ketua, Sekretaris Bendahara, DPW, DPD, DPC yang pada pagi hari ini hadir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. PSI sekarang ini telah menjadi Partai Super TBK. PSI sekarang ini semakin terbuka, semakin inklusif, banyak yang bergabung, dan akan lebih banyak lagi yang akan bergabung. Yang akan bergabung, baik itu tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh provinsi, tokoh-tokoh kabupaten dan kota, akan lebih banyak lagi.
semakin banyak yang bergabung, artinya kita akan semakin beragam. Artinya lagi, akan semakin banyak perbedaan-perbedaan. Hati-hati, akan semakin banyak perbedaan-perbedaan. Perbedaan selera, perbedaan keinginan-keinginan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan-perbedaan lainnya akan semakin banyak. Oleh sebab itu, butuh toleransi. Kita butuh satu visi. Kita butuh menjaga kerukunan, menjaga kesolidan, menjaga persatuan di antara kita. Yang kedua, kita perlu memperkuat jaringan. Ada dua tempat yang kita perlukan untuk kita perkuat, yaitu jaringan sosial media, perkuat jaringan dengan warganet, perkuat jaringan-jaringan dengan netizen, perkuat jaringan-jaringan online. Yang kedua, memperkuat jaringan luring, jaringan offline, dari kota sampai ke desa. Semuanya harus kita perkuat. Dan yang ini bolak-balik saya sampaikan, perkuat, bangun struktur sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai ke RT RW. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan Ketua Dewan Pembina, dengan Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen, kapan kira-kira ini bisa kita selesaikan, dan harus kita selesaikan. Akhir 2026 itu harus selesai. Siap? Sanggup? Karena kita perlu mesin besar. Kita memerlukan mesin besar. Karena target PSI adalah target yang besar. Target PS ini target besar, targetnya tinggi, jadi mesinnya harus mesin besar. Nggak bisa struktur hanya sampai DPD, nggak bisa. Sekali lagi, struktur harus sampai desa, RT, RW. Sanggup? Sanggup? Karena kekuatan partai politik itu terletak pada struktur yang kuat. Lagi, karena kekuatan partai politik itu terletak pada struktur yang kuat. Tapi strukturnya harus yang hidup. Struktur yang benar-benar bisa bekerja sampai ke akar rumput, menyentuh betul-betul masyarakat terbawah kita. Itu struktur yang ideal. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup.
Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Inilah yang harus kita kerjakan. Negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan, politik untuk kebaikan. Demikian yang ingin saya sampaikan. PSI, mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah, gajah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih tentunya kami aturkan atas arahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada Rakernas Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas motivasi dan inspirasi yang telah diberikan untuk semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi tentunya kita doakan agar selalu diberikan kesuksesan untuk kita semua untuk menyongsong seluruh cita-cita dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan untuk hadirin sekalian, untuk selanjutnya kami akan mempersilahkan untuk semuanya dapat menikmati hidangan santap siang yang telah tersaji. Dan nantinya kita akan kembali melanjutkan rangkaian acara dengan closing ceremony Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia yang pertama di Kota Makassar tahun 2026. Siapa kita? Kami mohon kehadiran dari seluruh peserta kader yang telah hadir untuk nanti bisa bergabung kembali di ruangan ini tepat pukul 12:45. Sekali lagi, mohon untuk semuanya dapat kembali bergabung memasuki ruangan acara ini tepat pukul 12:45. Selamat menikmati santap siang. Silakan untuk saling beramah tamah dengan semua yang telah hadir pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam rangkaian acara closing ceremony Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia.
sejak pagi tadi ribuan kader PSI ataupun Partai Solidaritas Indonesia sudah berdatangan untuk siap menyambut hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 yang dimulai dengan rapat kerja nasional, yaitu dimulai dengan sidang pleno. Tadi mungkin dimulai sekitar pukul 10 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kalau kita berbicara mengenai rapat kerja nasional 1 ataupun Rakernas PSI ini sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 28 Januari hingga tanggal 31 Januari 2026. Rapat rumah bersama politik terbuka kerja kita untuk Indonesia. Dan baru saja kita sama-sama saksikan arahan dan juga pidato dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang tadi hadir tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Kota Makassar untuk memberikan arahan dan juga memberikan semangat ke kader PSI setelah semalam sudah tiba di Kota Makassar dan disambut oleh ribuan kader Partai Solidaritas Indonesia. Dan kehadiran Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini diharapkan bisa memberikan semangat dan juga ini menjadi pemantik lagi untuk kinerja Partai Solidaritas Indonesia. Dan selain arahan dari Bapak Jokowi tadi, ini juga rencananya nanti pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, rapat kerja nasional atau Rakernas 1 Partai Solidaritas Indonesia akan ditutup kembali secara resmi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep. Dan kalau tadi saya sudah katakan bahwa berlangsung dari tanggal 28 Januari hingga hari ini tanggal 31 Januari 2026. Kalau kita petakan agendanya, dari tanggal 28 Januari itu berlangsung pelantikan DPW PSI Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Ada juga Rakorwil DPW PSI Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, serta ada tablik akbar doa untuk negeri yang diikuti oleh seluruh peserta Rakorwil dan juga simpatisan PSI. Selanjutnya, rapat kerja nasional ataupun Rakernas 1 Partai Solidaritas Indonesia dibuka secara resmi pada hari Kamis, tepatnya tanggal 29 Januari 2026, dan itu juga dibuka langsung oleh Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep. Dan dalam sambutannya ketika kemudian Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep membuka secara resmi, Kaesang menekankan dan juga menegaskan beberapa isu dalam sambutannya. Salah satunya yaitu Ketua Umum PSI secara tegas menolak kepala daerah dipilih DPRD. PSI juga menilai pemilihan langsung oleh rakyatlah yang tepat untuk demokrasi Indonesia. Selain itu, Kaesang juga menegaskan bahwa PSI akan berdiri mendukung demokrasi bersama rakyat. Kepala daerah ini sepatutnya dipilih oleh rakyat. Kaesang menilai bahwa pemilihan langsung ini tidak boleh dihapuskan, tetapi dibutuhkan valuasi untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Ini yang kemudian menjadi titik yang ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep dalam sambutannya setelah membuka secara resmi rapat kerja nasional 1 Partai Solidaritas Indonesia. Dan setelah dibuka secara resmi di hari Kamis, di hari Jumat kemarin tanggal 30 Januari 2026, ini dilaksanakan sidang komisi yang dilaksanakan secara tertutup dengan tujuan agar seluruh kader PSI ini bisa mengikuti rapat sidang komisi dengan lebih fokus selama rapat berlangsung. Imron. Baik, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan melaporkan dari lokasi Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tahun 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas laporan Anda. Dan saudara, Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tahun 2026 telah digelar sejak tanggal 28 Januari 2026. Tadi kita sama-sama dengarkan bagaimana pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menyampaikan pidatonya di tengah-tengah acara. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan siap membantu Partai Solidaritas Indonesia, bahkan untuk turun ke daerah-daerah
baik ke seluruh provinsi, kabupaten kota, bahkan hingga tingkat kecamatan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, juga menyatakan masih akan banyak tokoh lainnya yang akan bergabung bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia. Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia tahun 2026 merepresentasikan upaya strategis partai dalam melakukan konsolidasi internal, sekaligus reposisi identitas politik di tengah dinamika demokrasi Indonesia pasca pemilu. Dengan mengusung konsep Partai Super TBK, PSI secara simbolik dan substantif berusaha membangun citra sebagai partai politik yang terbuka, partisipatif, dan adaptif terhadap tuntutan transparansi publik serta perubahan perilaku pemilih, khususnya generasi muda. Dan saat ini kita akan kembali terhubung bersama dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di lokasi Rakernas PSI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Silakan Linda. Baik, dan untuk berbincang lebih dalam lagi mengenai bagaimana kemudian agenda Rakernas 1 dari PSI Indonesia, saya akan berbincang langsung. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Andi Budiman selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia. Bapak selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Bapak, tadi kita sama-sama menyaksikan arahan dan juga pidato dari Bapak Jokowi. Tadi dikatakan juga bahwa Bapak Jokowi itu memperkuat jaringan. Itu boleh dijelaskan Pak seperti apa sebenarnya Pak? Memperkuat jaringan itu adalah satu keniscayaan jika PSI sebagai partai politik akan menjadi atau ingin menjadi satu partai yang kuat ya, karena kita tahu selama ini bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan, diperkuat berkali-kali Pak Jokowi ketika di Solo menyebut juga adalah membangun struktur, membangun jaringan, berkomunikasi dengan masyarakat, terutama membangun atau meyakinkan masyarakat. Ini menjadi salah satu tugas utama PSI, karena ketika di Kongres Solo misalnya Pak Jokowi bilang bahwa kader PSI harus sering turun ke bawah, menemui rakyat seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan membangun jaringan itu adalah maknanya adalah dengan makin sering turun ke bawah. Tadi disebutkan oleh Pak Jokowi dalam pidato bahwa bukan hanya membangun jaringan secara online, karena kita tahu sekarang terutama generasi muda sekarang juga membangun jaringannya menggunakan platform digital, ada kanal seperti sosial media seperti X atau TikTok dan lain sebagainya, tapi juga menggunakan yang luring, yang offline, artinya bertemu langsung dengan masyarakat. Jadi ini memang salah satu pesan terpenting Pak Jokowi, dan kita tahu ini salah satu kekuatan utama Pak Jokowi sebagai seorang tokoh yang dipercaya oleh masyarakat, karena beliau sering menemui langsung masyarakat. Tidak henti-hentinya ketemu atau bertemu dengan warga, membangun jaringan, membangun silaturahmi, sehingga dari sana terbangun rasa saling percaya. Tadi Bapak Jokowi juga sempat menyinggung bahwa untuk membangun struktur bahkan sampai ke RT RW, itu seperti apa Pak? Betul, jadi memang ini yang menjadi permintaan Pak Jokowi kepada kami, bukan hanya struktur di tingkat provinsi, bukan hanya di tingkat kabupaten kota, bukan hanya di tingkat kecamatan, bukan hanya di tingkat desa, tapi juga RT dan RW, karena bagaimanapun semakin mesin politik, semakin struktur politik PSI kuat, maka kami akan semakin dekat ke masyarakat, akan semakin bisa meyakinkan mereka untuk bergabung bersama membangun Indonesia. Karena sekali lagi apa yang menjadi pesan utama dari Rakernas ini juga antara lain adalah kami ingin mengajak seluruh simpatisan, seluruh relawan, seluruh pendukung Pak Jokowi itu untuk bergabung, meleburkan diri bersama PSI, menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau visi pembangunan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi ini sebuah ajakan. Pak Jokowi tadi menyebut di pidato bahwa sekarang PSI ini sudah menjadi partai terbuka, rumah terbuka. Jadi dengan ini kami ingin mengajak seluruh para pendukung Pak Jokowi untuk bergabung bersama PSI. Daftarkan diri segera, mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Oke, tapi apakah kondisi PSI saat ini sudah siap Pak untuk kemudian turun sampai ke RT RW? Ini sedang kita bangun jaringannya. Jadi sekarang dalam rapat kerja nasional kali ini kami memeriksa seluruh infrastruktur partai. Alhamdulillah sampai tingkat kabupaten kota sudah terpenuhi. Tingkat kecamatan mungkin
sudah 100% juga, tinggal di tingkat desa yang masih sedang kami bangun, dan akan tadi arahan Pak Jokowi bukan hanya di tingkat desa tapi juga di tingkat RT RW. Jadi kami akan terus memperbaiki mesin partai dengan target akan tuntas pada akhir 2026. Oke, akan terus memperbaiki mesin partai dan juga akan tuntas di tahun 2026. Kita kembali ke Imron yang ada di studio. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan, yang tadi berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman. Dan Saudara, Rakernas Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tahun 2026 merepresentasikan upaya strategis partai dalam melakukan konsolidasi internal sekaligus reposisi identitas politik di tengah dinamika demokrasi Indonesia pasca pemilu dengan mengusung konsep Partai Super TBK. PSI secara simbolik dan substantif berusaha membangun citra sebagai partai politik yang terbuka, partisipatif, dan adaptif terhadap tuntutan transparansi publik serta perubahan perilaku pemilih, khususnya generasi muda. Pelaksanaan Rakernas di luar Pulau Jawa, tepatnya di Makassar, menunjukkan strategi desentralisasi politik, penguatan basis elektoral di daerah, sekaligus menegaskan komitmen PSI untuk tidak terjebak pada politik elitis berbasis pusat kekuasaan semata. Pendekatan kesederhanaan dalam penyelenggaraan Rakernas, termasuk minimnya undangan tokoh eksternal secara formal, mengindikasikan fokus utama partai pada penguatan kader, evaluasi organisasi, serta penyusunan agenda kerja berbasis internal capacity building. Kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Rakernas PSI memiliki makna simbolik dan strategis yang signifikan. Secara politik, kehadiran tersebut memperkuat persepsi kedekatan nilai antara PSI dan agenda reformasi pemerintahan, serta berpotensi memberikan efek legitimasi dan daya tarik elektoral, terutama di kalangan pemilih rasional dan pemilih muda. Namun demikian, riset ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan dampak elektoral tidak hanya ditentukan oleh simbol politik, melainkan oleh konsistensi PSI dalam menerjemahkan narasi politik terbuka menjadi praktik kebijakan dan kerja nyata. Secara keseluruhan, Rakernas PSI 2026 dapat disimpulkan sebagai momentum penting bagi partai dalam membangun positioning baru dari partai berbasis idealisme anak muda menjadi platform politik modern yang menekankan transparansi, profesionalisme, dan orientasi kinerja. Tantangan ke depan bagi PSI adalah menjaga koherensi antara narasi, struktur organisasi, dan implementasi politik di lapangan agar konsep rumah bersama dan politik terbuka tidak berhenti sebagai slogan, melainkan terwujud dalam tindakan nyata yang berdampak bagi masyarakat. Kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Rakernas PSI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Silakan Linda. Baik, Imron dan juga saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dedek Prayudi selaku juru bicara dari DPP PSI. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih bersama dengan Pak Dedek. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Oke, Pak, kita mau berbicara banyak nih Pak soal agenda Rakernas PSI berlangsung dari tanggal 28 sampai hari ini. Boleh dipetakan tidak Pak? Dari hari pertama deh sampai hari ini tuh agendanya apa saja Pak? Silahkan. Oke, secara umum dulu ya. Secara umum itu ada dua agenda ya. Agenda pertama adalah konsolidasi struktur-struktur partai yang sudah terlaksana semenjak setahun belakangan. Jadi salah satu hasil dari rekomendasi Kongres PSI di Solo bulan Juli tahun lalu adalah penguatan struktur-struktur dari tingkat pusat, kemudian kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota, kemudian kecamatan, bahkan sampai ke level desa-desa garis miring kelurahan, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agenda kita ya itu adalah untuk penguatan strategi. Strategi yang dimaksud ini satu sudah pasti strategi pemenangan, lalu yang kedua juga rencana aksi setahun ke depan ya, dan juga
semacam bimbingan-bimbingan, ya, semacam arahan-arahan terkait itu dengan bagaimana kita berperilaku di masyarakat, bagaimana kita bisa mencerminkan, ya, perilaku Bapak Jokowi, kita replikasi dan kita wujudkan itu di tengah masyarakat. Jadi agenda besarnya itu ada dua, saya ulangi lagi. Yang pertama itu adalah konsolidasi struktur, yang kedua itu adalah strategi pemenangan dan juga rencana aksi. Jadi di hari pertama kita pembukaan, di dalam hari pertama ini, di dalam pembukaan ini kami mendengarkan arahan, kami mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pendiri, dari Ketua Umum dan lain-lain, ya. Kemudian di hari kedua, para kader-kader dari daerah, tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten kota melaporkan sudah sejauh mana penguatan struktur ini mereka kerjakan. Jadi ada yang sudah 100%, ya. Misalnya Jakarta sudah 100%, atau ada daerah lain yang memang masih ada utang dalam tanda kutip kepada DPP, yaitu melengkapi struktur sampai tingkat sampai tingkat kelurahan garis miring desa, gitu ya. Dan utang-utang ini kemudian diberikan tenggat waktu, ya. Dan kami menargetkan sampai dengan akhir 2026 kepengurusan PSI sampai dengan tingkat desa garis miring kelurahan itu sudah lengkap 100%, gitu. Nah, itulah di hari kedua, di samping memang ada semacam penguatan strategi lagi yang diisi oleh beberapa narasumber kami, ya, tamu-tamu istimewa kami, seperti misalnya Bang Hasan Asbi, ya, atau kemarin juga ada Pak Sirojudin Abbas dan Pak Jayadi Hanan, ya, dari kalangan political scientist, begitu. Dan hari ini memang kami khususkan, ya, sebagai penutupan itu untuk kami sama-sama mendengarkan, sama-sama melihat, sama-sama menyimak dan juga menghayati hingga meresapi apa yang menjadi pesan-pesan dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo kepada kami, ya, demi kebaikan Indonesia secara umum, demi kemenangan PSI secara khusus. Dan nanti penutupan akan dilakukan setelah makan siang. Sekarang kawan-kawan sedang break makan siang. Mengapa kemudian Rakernas ini menjadi penting, Pak, untuk konsolidasi internal PSI? Silahkan. Iya, begini. Kepengurusan PSI setelah pemilu 2024 ini adalah kepengurusan dengan wajah baru. Bahkan nggak hanya wajah kepengurusan yang baru, logonya saja sudah baru, gitu ya. Dan dari kebaruan inilah, ya, kita juga meresapi makna, ya, apa sih yang baru, gitu. Nah, PSI di 2025 kemarin mengusung sebagai partai terbuka, gitu. Dan sebagai partai terbuka tentu saja ini makna filosofis yang sangat dalam. Jadi pertama misalnya sekarang ini PSI seperti kata Pak Jokowi tadi, ya, PSI sekarang banyak sekali yang bergabung. Dengan banyaknya orang-orang atau kader-kader berpengalaman mungkin, ya, di politik, tadinya dari partai lain, ya, atau mungkin belum berpartai itu, bergabung ke PSI, maka PSI akan semakin berwarna. Dan dengan berwarnanya PSI, maka PSI kemudian membutuhkan kebersamaan, kekompakan, ya, membutuhkan gerakan yang seirama, membutuhkan ritme yang sama, ya. Jadi tidak ada ketika kita jalan ke kanan, ada yang jalannya ke kiri. Tidak ada ketika kita jalan ke depan, dia malah jalan ke belakang. Atau ketika orang lagi cepet, dia lambat. Ketika orang lagi ngerem, dia malah ngegas. Jadi ritme yang sama ini sangat dibutuhkan, dan itulah kenapa konsolidasi ini menjadi begitu penting. Apakah kemudian dalam Rakernas ini PSI juga mengevaluasi hasil pemilu 2024 kemarin, Pak? Ya, tentu saja. Tentu saja hasil 2024 juga kami bahas, karena hasil dari pemilu 2024 adalah baseline. Untuk kita kemudian mengukur, ya, targetnya adalah sekian, baseline-nya adalah sekian. Nah, ini kan ada gap di tengah-tengah. Nah, gap di tengah-tengah inilah yang harus diisi dengan upaya. Nah, upaya inilah yang sekarang kita bahas di Rapat Kerja Nasional 2026 PSI ini,
yang kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi dan juga rencana-rencana kerja hingga 2027 setidaknya. Pak, apakah kemudian Rakernas ini bisa memperkuat solidaritas kader hingga tingkat daerah, Pak? Ya, tentu saja, tentu saja. Jadi selain salah satu poin dari Rakernas ini adalah mengenai kolaborasi, mengenai keseiramaan, mengenai ritme yang sama seperti saya katakan tadi, kami juga diminta untuk membangun ikatan emosional satu dengan yang lain. Dan tadi Ketua Harian juga sudah mengatakan bahwa antara DPP dengan DPW dengan DPD mungkin secara struktural bersifat vertikal. Tapi kami sebenarnya adalah rekan diskusi. Dan kalaupun misalnya DPP memberikan instruksi, itu hanya karena DPP sedang menjalankan aturan-aturan yang telah kita semua sepakati bersama. Jadi ikatan emosional, ya, kesetaraan, keegaliteran itu menjadi bagian yang sangat penting dari poin yang kami bahas di Rakernas itu. Tadi dikatakan bahwa PSI ini tepat partai terbuka, Pak, terbuka untuk siapa saja. Apakah kemudian ada target khusus terkait dengan penambahan kader dan bagaimana penguatan struktur partai di daerah-daerah, Pak? Iya, tadi saya sudah katakan ya, target kami adalah memiliki kepengurusan sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat desa. Dan ini membutuhkan kerja keras, kerja yang sangat keras. Pak Jokowi ya, itu sudah menekankan tadi, menekankan berulang-ulang mengatakan satu terminologi, yaitu struktur. Struktur, struktur, struktur. Pada saat beliau menjadi presiden, fokus beliau infrastruktur. Pada saat beliau bersama kami di PSI, beliau menekankan struktur. Jadi kalau misalnya membangun peradaban, jangan lupakan infrastruktur. Membangun partai, fokus kepada struktur partai. Karena begini, mereka-mereka yang di desa-desa, mereka-mereka yang di kelurahan-kelurahan, atau bahkan mereka-mereka yang di RT RW adalah mereka keluh kesah rakyat. Mereka-mereka lah yang paling mengerti bau keringat rakyat. Mereka lah yang paling mengerti warna dari kondisi kehidupan rakyat. Jadi kami-kami yang di DPP ini, ya, itu menganggap diri kami ini adalah rekan diskusi bagi kawan-kawan yang berada di struktur yang paling mikro, desa kelurahan, atau bahkan anak ranting. Jadi inilah dia kenapa itu dia penting, kenapa itu kami harus membangun hubungan emosional, kenapa harus ada kesetaraan. Dan memang tadi dikatakan sesuai dengan arahan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bahwa yang paling diutamakan Bapak ya adalah struktur. Tadi dikatakan struktur, bahkan ingin membangun struktur hingga ke RT RW seperti itu. Oke, kita masih akan berbincang Pak, namun kita kembali ke Imron yang berada di studio. Baik, Linda, tadi juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, menyatakan bahwa Rakernas Partai Solidaritas Indonesia 2026 ini menjadi ajang untuk memperkuat soliditas hingga ke tingkat bawah. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan. Dan saudara, rapat kerja nasional Rakernas Partai Solidaritas Indonesia kali ini sudah dijadwalkan dan berlangsung sejak tanggal 28 Januari 2026. Hal ini merepresentasikan upaya strategis partai dalam melakukan konsolidasi internal sekaligus reposisi identitas politik di tengah dinamika demokrasi Indonesia pasca pemilu. Dengan mengusung konsep Partai Super TBK, PSI secara simbolik dan substantif berusaha membangun citra sebagai partai politik yang terbuka, partisipatif, dan adaptif terhadap tuntutan transparansi publik, serta perubahan perilaku pemilih khususnya generasi muda. Tadi dalam pidatonya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan siap membantu dan juga mengajak tokoh-tokoh lainnya untuk bergabung bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga menyatakan siap turun langsung ke daerah-daerah untuk menjaring suara masyarakat. Kami akan terhubung kembali bersama dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan yang sudah bersama dengan Bupati Sika yang juga merupakan Ketua DPP PSI
Juventus Prima. Silakan dengan laporan Anda, Linda. Kameranya blur. Linda, selamat siang. Baik Imron dan juga saudara, kita masih akan berbincang bersama dengan Bapak Dedek Prayudi selaku juru bicara dari DPP PSI. Bapak, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai agenda dari Rakernas PSI dan juga tadi singgung beberapa kali mengenai keterbukaan. Tapi kalau boleh tahu Pak, sebenarnya keterbukaan PSI itu sejak kapan sih Pak? Iya, jadi PSI mengusung super terbuka. Jadi PSI adalah partai super terbuka. Itu dimulai semenjak tahun lalu. Dan ini bukan hanya jargon semata, ini sudah kami konversi ke dalam level-level praktek implementasi ya. Dimulai semenjak tahun lalu di saat kami ya melaksanakan pemilu raya, pemilihan raya ya. Di saat kami ingin memilih ketua umum kami. Apa yang kami lakukan? Pertama misalnya ya, setiap kader, setiap anggota, nggak peduli itu dia petinggi partai, nggak peduli dia itu pengurus-pengurus di daerah, nggak peduli dia itu anggota-anggota biasa di pelosok-pelosok, itu memiliki bobot suara yang sama untuk memilih ketua umum kami. Ya, jadi sekali lagi keterbukaan itu, ya, kami tunjukkan pertama-tama dengan setiap anggota itu memiliki bobot suara yang sama, partisipatif, ikut terlibat di dalam memilih ketua umum kami, ya. Dan di dalam proses pemilihan raya tersebut ada yang namanya proses penjaringan, yaitu menjaring calon-calon ketua umum. Nah, kami lakukan itu juga secara terbuka. Setiap anggota PSI, siapapun dia, apakah dia dari kalangan elit atau bukan, apakah dia dari kalangan kader pengurus, apakah dia dari anggota biasa di pelosok-pelosok, semuanya memiliki hak yang sama untuk mengajukan dirinya sebagai calon ketua umum, ya, asalkan didukung oleh sekian DPW, didukung oleh sekian DPD. Dan pada akhirnya kader-kader PSI secara kompak ya itu melakukan pemilihan raya yang damai, yang dewasa, yang pada akhirnya memunculkan pemenang, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Jadi keterbukaan yang kami usung di sini ya di Rakernas ini bukan simpul pertama, gitu. Simpul pertama bahkan sudah kami lakukan semenjak tahun lalu di saat kami melakukan pemilihan ketua umum yang kami sebut pemilihan raya. Nah Pak, semalam Bapak Jokowi tiba di Kota Makassar disambut dengan sangat antusias dari mungkin ada ribuan kader PSI yang menyambut kehadiran Bapak Jokowi di Rakernas PSI. Tapi sebenarnya Pak, boleh dijelaskan seberapa penting sih sebenarnya kehadiran Bapak Jokowi untuk PSI terutama di Rakernas ini Pak? Silahkan. Iya, bagi kami Bapak Jokowi adalah bapak ideologis kami. Bagi kami Bapak Jokowi adalah patron dari garis politik kami. Bagi kami, Bapak Jokowi itu adalah standar kepemimpinan nasional yang baru. Saya ambil contoh misalnya ya. Sekarang Indonesia betul-betul berdaulat atas isi perut bumi Nusantara, yaitu dengan kebijakan hilirisasi, dan ini membutuhkan nyali yang besar sekali. Karena ini mendapatkan resistensi dari negara-negara yang selama ini mendapatkan keuntungan dari Indonesia ekspor bahan baku, misal, dan itu negara maju semua. Itu negara maju semua, misalnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, Bapak Jokowi juga secara bernyali, misalnya, mengubah mindset pembangunan nasional dari yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Dan sekali lagi, ya, misalnya Jawa, Bali, ini sudah 60% lebih jumlah penduduknya, ya. Bandingkan dengan Papua yang penduduknya cuma 3 juta. Misalnya seperti itu ya. Tentu kalau Pak Jokowi bukan seorang negarawan, hanya mencari popularitas ya. Jawa sentris ini kenapa harus diubah menjadi Indonesia sentris? Tapi Pak Jokowi ya kemarin ini banyak membangun Indonesia bagian timur, walaupun kemudian penduduknya nggak terlalu banyak, dan popularitas yang diraih mungkin di Jawa Indonesia bagian timur ini nggak akan sebanyak di Jawa misalnya seperti itu ya. Nah inilah dia yang membedakan
politisi dan negarawan. Di samping memang sikap-sikap Pak Jokowi yang patut diteladani, beliau dibully, beliau dicaci maki, beliau difitnah ampun-ampunan lah setiap hari di sosmed dimanapun ya. Tapi beliau menunjukkan sikap kedewasaan berpolitik yang baik ya. Beliau sabar, beliau tidak menyerang sana sini, dan inilah dia keteladanan yang ingin kami replikasi, yang kami ingin dari PSI akan lahir Jokowi-Jokowi berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Terakhir mungkin harapan kedepannya untuk PSI setelah Rakernas ini kemudian dilaksanakan seperti apa, Pak? Ya, setelah Rakernas ini kami ingin seluruh kader PSI, ya, penguruskah, ya, kaderkah, atau anggota biasa, semuanya itu menjadi sebuah kesatuan. Semuanya itu terlembaga dengan baik. Semuanya itu memiliki satu rasa yang sama. Ya, jadi tidak ada dan tidak boleh ada orang-orang di dalam tubuh PSI ini yang memiliki tujuan berbeda. Hanya satu tujuan, dan itu adalah tujuan organisasional. Jadi dari baik DPP pusat ya, DPW provinsi, lalu ada DPD kabupaten, lalu kemudian sampai ke bawah kelurahan desa, itu semuanya bergerak seirama ya, semuanya memahami apa yang menjadi fatsun politik PSI, apa itu solidaritas yang dimaksud oleh Partai Solidaritas Indonesia, dan semuanya bukan hanya memahami di kepala, bukan hanya menghayati di hati, tapi juga turun ke dalam tindakan dan juga ucapan. Itulah harapan kami setelah Rakernas ini berlangsung. Dan juga ini semoga seluruh kader PSI ini memiliki satu tujuan, satu harapan bersama dengan solidaritas di Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Dedek, dan kembali ke Anda Imron yang berada di studio. Baik, terima kasih Linda atas laporan Anda. Bagaimana saudara, tadi kita dengarkan bersama pernyataan dari juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, yang menyatakan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka. Bahkan ia mengatakan bahwa seluruh anggota yang tergabung dalam PSI memiliki bobot yang sama, memiliki kapasitas yang sama, serta hak yang sama dalam menentukan calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Sementara itu, pelaksanaan Rakernas di luar Pulau Jawa, tepatnya di Makassar, menunjukkan strategi desentralisasi politik dan penguatan basis elektoral di daerah, sekaligus menegaskan komitmen PSI untuk tidak terjebak pada politik elitis berbasis pusat kekuasaan semata. Pendekatan kesederhanaan dalam penyelenggaraan Rakernas, termasuk minimnya undangan tokoh eksternal secara formal, mengindikasikan fokus utama partai pada penguatan kader, evaluasi organisasi, serta penyusunan agenda kerja berbasis internal capacity building. Kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rakernas PSI memiliki makna simbolik dan strategis yang signifikan. Secara politik, kehadiran tersebut memperkuat persepsi kedekatan nilai antara PSI dan agenda reformasi pemerintahan, serta berpotensi memberikan efek legitimasi dan daya tarik elektoral, terutama di kalangan pemilih rasional dan pemilih muda. Namun demikian, riset ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan dampak elektoral tidak hanya ditentukan oleh simbol politik, melainkan oleh konsistensi PSI dalam menerjemahkan narasi politik terbuka menjadi praktik kebijakan dan kerja nyata. Kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di lokasi Rakernas PSI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Silakan Linda. Baik Imron dan juga saudara, kalau tadi kita sudah ngobrol dengan beberapa narasumber dari Partai Solidaritas Indonesia, kali ini kita masih akan kembali berbincang bersama dengan Bupati Sika sekaligus Ketua DPP PSI, ada Bapak Juventus Prima. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kabarnya gimana hari ini Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Oke. Bapak, tadi kita sama-sama menyaksikan kehadiran Bapak Jokowi di Rakernas PSI yang berlangsung di Kota Makassar. Bapak, sebenarnya kalau tadi dikatakan seberapa besar sih jasa Pak Jokowi terutama untuk di Indonesia bagian timur, itu seperti apa Pak? Silahkan. Baik, tentu yang pertama saya bicara sebagai Ketua DPP PSI, kehadiran Pak Jokowi pada kesempatan Rakernas hari ini adalah bagi kami di keluarga besar PSI sebuah berkah yang luar biasa, pelecut semangat kita untuk kemudian ke depan bekerja lebih maksimal, proses konsolidasi partai yang akan kami lakukan ke depan. Yang berikut,
ketika bicara tentang jasa Pak Jokowi, kita tidak bisa kita menafikan bahwa kalau bahasa saya sebagai orang NTT, Pak Jokowi adalah bapak pembangunan kami di wilayah timur. Begitu banyak infrastruktur yang dibangun di era pemerintahan beliau. Kita bisa lihat bagaimana konektivitas itu bisa kebangun dengan baik ketika beliau bisa membangun jalan-jalan yang praktis selama ini kemudian tidak diperhatikan. Lalu yang berikut adalah beliau tahu dan paham benar bahwa salah satu yang kemudian menjadi kebutuhan dasar adalah air. Maka kita lihat 61 waduk beliau bangun ketika memimpin selama 10 tahun, dan di wilayah timur Indonesia banyak waduk yang beliau bangun sebagai sebuah jawaban atas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu tidak lepas lagi juga dengan begitu banyak program-program, begitu banyak pembangunan-pembangunan yang bisa kita rasakan di wilayah Indonesia Timur. Sehingga kalau sampai hari ini dan bahkan menurut saya sampai kapanpun Pak Jokowi akan selalu ada di hati seluruh masyarakat Indonesia secara umum, apalagi di wilayah Indonesia Timur. Saya pikir demikian. Kalau tadi dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur begitu pesat di zaman Pak Jokowi, bagaimana kemudian tanggapan masyarakat, Bapak? Karena pembangunan yang begitu pesat, maka tadi saya sampaikan di awal bahwa sampai kapanpun Pak Jokowi tidak akan pernah dilupakan. Jasa-jasa beliau tidak pernah akan dilupakan. Nah, ini menjadi sebuah berkah bagi kami di PSI dengan mengusung atau kemudian menjadikan Pak Jokowi sebagai patron politik kami. Apalagi pada kesempatan Rakernas kali ini kita mengangkat tema politik terbuka, kerja nyata untuk Indonesia. Ini kalau dilihat secara kasat mata, ini sangat Pak Jokowi. Jadi menunjukkan bahwa ke depan PSI juga sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa ini, partai politik akan bekerja semaksimal mungkin membangun partai, tetapi juga ada kerja-kerja nyata yang harus berdampak kepada masyarakat sebagai bagian dari apa yang kemudian sudah ditelurkan oleh Pak Jokowi, semangat dan spirit yang ditelurkan oleh Pak Jokowi. Saya pikir demikian. Tadi Bapak katakan sesuai dengan tema Rakernas yang diangkat pada hari ini, yaitu politik terbuka, kerja nyata untuk Indonesia. Secara teknis, kerja nyata untuk Indonesia, bagaimana kemudian Partai Solidaritas Indonesia menerapkannya, Bapak? Baik, terima kasih. Dalam proses kita membangun konsolidasi partai ke depan, tentu menjadi PR yang sangat besar, dan kami percaya bulan atau tahun 2026 akan kami selesaikan. Dalam proses kemudian melakukan konsolidasi, kami juga sebagai partai yang kemudian terlibat dalam atau masuk dalam koalisi pemerintahan, kita kemudian sudah diperintah untuk ikut turut terlibat secara aktif memastikan seluruh program-program nasional di masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kemudian PSI terlibat dan turut aktif. Contoh, makan bergizi gratis. Tadi kita diarahkan untuk seluruh DPW, seluruh provinsi, untuk kemudian bisa terlibat aktif, baik itu kemudian sebagai mitra, ataupun membantu masyarakat sebagai bagian dari penyuplai bahan baku. Ini hal-hal yang kemudian akan kita lakukan dalam mendukung program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selain itu, banyak hal-hal, banyak kerja-kerja nyata yang kemudian selalu kita lakukan, kesehatan gratis dan beberapa kegiatan-kegiatan yang terjadi di DPW, di DPD sebagai bagian dari kerja nyata yang akan terus kita lakukan secara kontinu selama tahun-tahun mendatang. Dan momentum kali ini adalah momentum awal kita membangun sebuah kesepemahaman, membangun sebuah semangat bersama untuk ke depan kerja lebih giat membangun Partai PSI dan tentu membangun Indonesia. Gitu. Tadi Bapak Jokowi juga sempat menyinggung bahwa membangun struktur memang bisa sampai ke RT RW, tapi juga jangan melupakan netizen seperti itu. Itu seperti apa, Bapak? Baik, saya pikir kita tidak bisa menafikan bahwa hari-hari ini kekuatan sosial media menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dipandang perlu bagi kami di PSI untuk kemudian kekuatan-kekuatan media sosial, kekuatan-kekuatan online ini, kata Pak Jokowi, ini juga harus kemudian kita konsolidasikan. Paling tidak kita kemudian menjadi influencer-influencer yang terus berdampak secara positif kepada masyarakat, menyampaikan, menyebarluaskan hal-hal yang positif, mengajak, membangun, memberi motivasi, dan yang paling penting adalah di akun, di kanal seluruh sosial media PSI selalu memberitakan politik yang toleran, politik yang kemudian berpihak pada masyarakat, dan terus mengamplifikasi apa yang kemudian sudah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi
kemudian sekarang dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu adalah sebuah kekuatan besar yang harus terus kemudian kita maksimalkan ke depan. Baik Pak, dengan aktif di sosial media, apakah ini memang berarti juga akan menggait para generasi muda Bapak? Saya pikir hari ini saya adalah anak muda, diberi kepercayaan oleh Mas Kaisang, Mas Ketum, untuk kemudian menjadi Bupati Sika di NTT. Itu sebenarnya salah satu hal yang sangat nyata bahwa partai ini adalah partai yang berperspektif terhadap anak muda, peduli terhadap anak muda, dan memberikan kewenangan, memberikan kebebasan kepada seluruh anak muda untuk terlibat. Sehingga sebagai anak muda saya mengajak seluruh anak muda, partai yang kemudian menjadi partai yang cocok buat Anda semua, buat teman-teman semua adalah partai PSI. Singkat saja Bapak, harapan ke depannya seperti apa? Harapannya kita jelas, 2029 PSI menang, PSI lolos parlemen, dan ke depan kita mau PSI terus berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak Juventus Prima selaku Bupati Sika dan juga Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Dan juga nanti pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah rencananya Rakernas 1 Partai Solidaritas Indonesia akan resmi ditutup oleh Ketua Kaisang Pangarep. Kembali ke Anda, Imron di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan melaporkan dari lokasi Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, Rakernas Partai Solidaritas Indonesia bukan sekedar agenda organisasi, namun menjadi penanda cara PSI memaknai politik ke depan. Politik yang terbuka, partai yang dibangun dari kader dan ide, serta komitmen untuk menghadirkan kerja nyata bagi masyarakat. Semangat kesederhanaan hingga isyarat bergabungnya tokoh-tokoh baru menunjukkan bahwa PSI tengah membangun diri sebagai ruang politik yang inklusif dan relevan dengan zamannya. Saudara, program khusus Rakernas PSI 2026 kami akhiri. Namun saudara, kami ingatkan agar jangan lupa satu hari lagi mulai besok 1 Februari 2026 Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Saya Imron Fadilah dan seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.